Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tekanan institusional dalam praktik tata kelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Anggota dari kelompok 8 yaitu ada Asarah Keisha dengan NIM akhir 012, Aprilia Saputri dengan NIM akhir 055, saya sendiri Geoffrey Cliffartono dengan NIM akhir 060, dan Tiara Salsabila dengan NIM akhir 291. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian studi kasus. Sebelum masuk ke ciri-ciri penelitian studi kasus, kita perlu pahami dulu apa itu studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang berusaha melihat sebuah fenomena secara mendalam, sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa ciri, di antaranya, pertama, penelitian studi kasus biasanya fokus pada fenomena nyata dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam artikel yang akan kita review, fokusnya ada pada tata kelola 4 BUMDes di Yogyakarta. Kedua, penelitian ini objeknya terbatas, tidak luas seperti survei nasional, tapi justru memperdalam satu atau beberapa kasus tertentu. Ketiga, studi kasus menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, dokumen, maupun observasi. Di artikel BUMDes, data diperoleh dari kepala desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Ciri keempat, pertanyaannya bersifat eksploratif, biasanya berbentuk bagaimana atau mengapa. Contohnya, bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi dijalankan dalam BUMDes? Dan yang terakhir yaitu, studi kasus menghasilkan deskripsi yang detail dan mendalam, bukan generalisasi luas. Artikel ini misalnya menjelaskan secara naratif bahwa tekanan normatif lebih dominan dibanding aturan formal. Baik, selanjutnya perbedaan antara penelitian deskriptif umum dengan studi kasus. Penelitian deskriptif umum adalah penelitian yang berfokus pada penggambaran karakteristik dan tren fenomena secara luas tanpa menganalisis sebab akibat. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus adalah jenis spesifik dari penelitian deskriptif yang berfokus mendalam pada satu unit atau kasus tunggal untuk menganalisis yang mendetail. Jadi, studi kasus adalah bentuk yang lebih spesifik dan mendalam dari deskripsi, sementara deskriptif umum lebih memiliki cangkupan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu latar belakang mengenai artikel dengan judul Tekanan Institusional dalam Praktikum Tata Kelola BUMDes. Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes. Padahal, BUMDes memiliki peran ganda, yaitu sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, sekaligus sebagai lembaga sosial yang harus melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik sangat diperlukan agar BUMDes bisa berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari kecurangan. Namun, penelitian sebelumnya yang fokus pada tata kelola BUMDes masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan di BUMDes. Dan yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut dengan menggunakan teori institusional yaitu tekanan koersif, mimetik, dan normatif. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan. Dasar penelitiannya yaitu teori institusional yang menjelaskan bagaimana organisasi merespon tekanan lingkungan institusional. Tujuannya yaitu untuk memperoleh legitimasi melalui praktik yang diterima secara sosial. Tiga bentuk tekanan isomorfisme. Yang pertama koersif, yaitu tekanan regulasi atau politik. Mimetik, yaitu meniru praktik organisasi lain. Yang ketiga normatif atau tekanan profesional dan nilai bersama. Relevansi dengan BUMDes yaitu institusi ekonomi dan sosial. Tata kelola dipengaruhi nilai komunal, gotong royong, partisipasi masyarakat. Pada slide ini kita akan membahas subjek dan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes di daerah istimewa Yogyakarta. Teknik yang digunakan adalah cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara mengelompokkan objek penelitian berdasarkan kategori tertentu. Dalam hal ini, pengelompokan berdasarkan grade atau tingkatan
BUMDes yang sudah ditentukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Sampelnya ada 4, yaitu BUMDes A yang masuk kategori maju, BUMDes B dan C masuk kategori berkembang, serta BUMDes D yang termasuk kategori tumbuh. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif eksploratif. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau narasi, bukan angka. Disebut deskriptif eksploratif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu fenomena sekaligus menggali lebih dalam bagaimana tata kelola BUMDes dijalankan. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah studi multikasus. Artinya peneliti membandingkan lebih dari satu kasus atau objek, dalam hal ini beberapa BUMDes, untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan praktik tata kelola. Selanjutnya, kita akan membahas sumber dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, bukan dari dokumen ataupun laporan orang lain. Sumber data diambil melalui wawancara dengan informan, yaitu orang-orang yang memiliki peran penting dalam BUMDes, seperti kepala desa, manajer, dan staf. Total informannya ada 12 orang, sehingga informasi yang diperoleh bisa beragam dan bisa saling melengkapi. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur berarti peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan, tetapi pelaksanaannya tetap fleksibel, sehingga jika ada informasi penting dari jawaban informan, peneliti bisa menggali lebih dalam. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan catatan dan alat perekam. Hasil wawancara kemudian ditranskrip agar lebih mudah dianalisis. Semua informan dijamin anonimitasnya, maksudnya identitas mereka dirahasiakan supaya lebih bebas dan nyaman dalam memberikan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas analisis data. Dalam artikel ini, dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah dari Miles dan Huberman tahun 1992. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama ada reduksi data, yaitu proses menyaring atau memilah data yang penting dan membuang informasi yang kurang relevan. Yang kedua ada penyajian data, yaitu menyusun data yang sudah dipilih tadi ke dalam bentuk narasi atau teks yang mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu membuat kesimpulan sementara, lalu dicek kembali kebenarannya agar lebih akurat. Dalam penelitian ini hasil akhirnya adalah klasifikasi tata kelola BUMDes yang dibagi menjadi 3 kategori, baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk menjaga kualitas data, peneliti juga melakukan beberapa cara, misalnya cross-check, yaitu membandingkan jawaban antar informan, peer debriefing, yaitu berdiskusi dengan peneliti lain untuk memastikan interpretasi data tidak bias, serta pengecekan ulang pada transkrip wawancara agar tidak ada kesalahan. Selanjutnya akan membahas variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian berfokus pada prinsip tata kelola BUMDes. Ada 4 variabel utama, yaitu 1. Akuntabilitas, artinya tanggung jawab pengelola BUMDes dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, transparansi, yaitu keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, responsivitas, yaitu sejauh mana BUMDes tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, partisipasi masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat itu ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Masing-masing variabel dijabarkan menjadi 24 pertanyaan agar data yang diperoleh lebih detail. Sebelum turun ke lapangan, peneliti melakukan pilot study, yaitu uji coba pertanyaan terlebih dahulu untuk memastikan pertanyaannya mudah dipahami dan memang sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, untuk yang selanjutnya yakni kita akan membahas hasil penelitian. Di sini terdapat akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi. Yang pertama, yakni prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berarti adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya sudah membuat laporan keuangan, laporan kinerja, dan pembagian laba. Namun, masih terdapat kelemahan karena laporan belum mengikuti standar akuntansi dan dapat evaluasi tidak selalu dilakukan secara rutin. Hal ini membuka terjadinya kecurangan yang ada. Lalu yang kedua yakni prinsip transparansi. Beberapa BUMDes sudah cukup terbuka melalui sosialisasi, media sosial, dan bahkan ada yang menggunakan laporan online.
Namun, transparansi ini masih bergantung pada inisiatif pengelola karena belum ada regulasi khusus yang mengatur keterbukaan informasi BUMDes. Terdapat variasi antara BUMDes, yakni yang pertama ada yang hanya sekedar sosialisasi sederhana, dan juga ada yang sudah memanfaatkan sistem laporan online. Ketiga, prinsip responsivitas. BUMDes sudah berusaha menyesuaikan unit usaha dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pasar desa, wisata, hingga UMKM. Respon pengelola cukup baik, tetapi tingkat kecepatan respon masih berbeda-beda. Ada yang tanggap melalui rapat rutin atau media sosial, dan juga ada yang hanya merespon saat rapat tahunan. Lalu yang selanjutnya yakni partisipasi. Masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dan annual meeting. Selain itu, warga juga bekerja langsung di unit usaha BUMDes dan memperoleh manfaat ekonomi secara nyata, misalnya dari pasar desa, parkir, dan kegiatan UMKM. Pada slide ini kita akan membahas analisis tekanan institusional temuan penelitian. Dari hasil penelitian, kita bisa lihat bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi di BUMDes lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan normatif. Artinya, BUMDes menjalankan tata kelola yang baik karena ada dorongan dari pihak profesional, misalnya dengan merekrut orang luar yang punya kompetensi bisnis atau dengan melibatkan konsultan akuntansi. Sementara itu, tekanan koersif dari regulasi belum terlihat, karena memang belum ada aturan baku seperti PSAK untuk laporan keuangan BUMDes. Tekanan mimetik atau peniruan juga tidak ditemukan karena masing-masing BUMDes menjalankan praktiknya dengan cara berbeda-beda, tidak meniru yang lain. Jadi kesimpulannya, faktor utama yang mendorong tata kelola BUMDes saat ini adalah tekanan normatif. Selanjutnya kita akan membahas analisis dan implikasi. Kalau kita analisis lebih dalam, kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMDes sebenarnya lahir dari kesadaran internal pengelola, bukan karena dipaksa aturan. Tekanan normatif justru punya dampak positif karena BUMDes lebih profesional dengan bantuan tenaga ahli. Tapi karena tidak ada tekanan koersif maupun mimetik, praktik tata kelola jadi berbeda-beda antar BUMDes. Belum ada keseragaman. Implikasinya ke depan perlu regulasi baku supaya ada standar laporan yang jelas, tapi di sisi lain juga perlu penguatan SDM dan profesionalisme agar tata kelola BUMDes lebih kuat dan berkelanjutan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tata kelola BUMDes di daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Namun, penerapan tersebut masih lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan normatif, yaitu kesadaran sosial, moral, dan profesionalisme, dibandingkan tekanan regulasi atau sekedar meniru lembaga lain. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti laporan yang belum seragam, regulasi yang belum kuat, dan keterbatasan kapasitas SDM. Oleh karena itu, agar BUMDes lebih berkelanjutan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi SDM, serta standarisasi sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Kami persilakan jika terdapat pertanyaan atau tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.